Gila kan ini bisa makan pop mie. I love you Jody. Ini boleh lu bawa pop mie ya. Yang lain juga boleh ya pantunnya. Boleh bawa Bank Mandiri, boleh bawa Cina Comex, IndiHome, pokoknya semuanya dibawa-bawa boleh. Boleh semua dan ternyata Alucard, Traveloka juga jangan lupa. Nah, misalnya jalan-jalan ke Banjar sama Hornet naik Traveloka, pakai Traveloka gitu. Tiket. Maaf net. Sengaja net. Jangan sampai gue sebut di daerah selatan nih. Jangan net, gue sengaja. Sekali dua kali boleh. Emang udah sering. Gue sekali dua kali lo bawa Banjar boleh. Jangan sampai selatan gue sebut nih. Jangan net. Jangan. Kan yang nonton anak-anak lu ke entertainment. Iya barangkali. Oke, iya. Langsung diamankan kali ini. Banyak nih ya yang megang kartu Anda. Sebenarnya juga banyak loh di belakang sono gue pegang-pegangin atau iya juga benar. Iya. Gue aja diem. Oke, harusnya kali ini diamankan satu hero lagi. Oh, Hellcat. Jadi assassin yang bisa ngedive ke dalam nggak boleh di sini bermain karena tuh kan, gue bilang apa retail, nggak percaya lu. Itu gue tanya, tapi Jody itu pasti pakai sax. Percaya sama gue. Nah, feeling gue Jody itu pakai sax. Feeling lu? Kayaknya feeling gue juga. Bukannya si Jody itu main Magic Sax ya? Gila, kornya jago banget. Tangan gue gatal banget kalau ngeliat orang cloud. Gimana cloud samping? Iya, berat banget. Enakan limit. Kagak punya duit. Miskin gak punya mana. Bodoh banget main limit. Link! Gue mainnya Fanny padahal 3, 2, 1. Sor mulai nembuk 3. Link Gufra. Belleric ini di. Udah bilang bro, Link. Udah gue bilang kan, emang Link kornya. Ini keras nih. Wah, keras nih bro. Tapi sebenarnya ada makanannya Link nih 3 biji. Apa tuh? Pop mie, Cita Max sama? Bukan, maksudnya Yusin Sin dan juga Valir bersama dengan Iritel. Nah kali ini nih, ini adalah kesempatan dari tim Baim untuk mendapatkan poin. Apakah tim Baim mampu mendapatkan poin dari tim Brisia? Ataukah justru sebaliknya? Gampang kan? Simple, padat, jelas. Yes, benar. Simple, padat, jelas. Dan kita ikutin lagi ya buat kalian ya. Ingetin buat kalian bisa langsung cek di pin komennya untuk giveaway atau kuis berhadiah dari Traveloka. Kalian cek di sana, kalian tulis Instagram kalian dan jawabannya. Mau kemana sama siapa? Kemudian jawaban menariknya kasih alasan, misalkan mau ke Bali sama Oji karena pengen nunjukin laut, karena Oji belum pernah lihat laut. Iya, dan juga total hadiahnya 5 juta rupiah dari Traveloka untuk 25 pemenang. Dan bayangkan, kalian 25 orang bisa mendapatkan voucher khusus dari Traveloka. Sebenarnya gue mau ikutan. Nah, gini deh, kalau ada yang dapat, gue beli 201.000. Bodoh amat. Nah, kita langsung masuk ke in-game-nya. Game kedua antara tim Brisia melawan tim Baimo. Oke, tim match kali ini Celebrity Superstar Battle masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Codman. Kita berdua adalah duo Thomas. Mantap kali. Kirain 2 jomblo. Jangan bro. Lau ganteng cepet dapat pacar, aing susah. Nah kali ini ternyata di area mid lane udah memburuan pergerakannya luar biasa. Ternyata Baimong sebagai tanker menggunakan Uranus Bung Konet agak sedikit unik ya. Benar sekali. Karena biasanya Uranus itu berada di sisi samping Bung Kornet, bukan di sisi tengah. Bisa dibilang kalau di arah top lane ini Irwansyah lagi-lagi akan melawan seorang Mira Bung Kornet. Dan tentunya acara Celebrity Superstar Battle ini dipersembahkan oleh mengangkat Kocak Kui Entertainment. Benar, dan juga kalian bisa langsung cek di Instagram Kui Entertainment ya untuk masalah lelang dari jersey yang akan ditandatangani oleh para selebriti juga pro player pastinya. Betul banget, dan tentunya kita bakal melihat juga ini di arah mid lane Jinan bakal menjadi salah satu frontliner yang cukup kuat, dan Belleric kita habis di buff juga. Dia bisa narik. Sakit damage-nya. Bisa narik sama sakit damage-nya. Sakit banget damage-nya. Ini gue mau bacanya gimana? On-ne atau on-3? One. Oke, benar. On-3. On-3. Oke, tekanan damage dan Baim di depan sana. Jadi agak sedikit berat sebenarnya untuk tim Baim. Kenapa? Dia menggunakan salah satu hero yang cukup agak late game bisa dibilang, yaitu Yusin Sin. Walaupun di late game itu bakal sakit banget. Ke cancel dong, dimajuin sama Bajan. Dia tahu tidak ada flicker lagi karena belakang Bajannya.
First blood dan dapetin killing spree tadi. Dan darahnya langsung nambah 15%. Dan tentunya first blood diamankan oleh seorang Liam di arah topet. Diamankan. Lihat Liam datang tiba-tiba merubah segala menjadi lebih indah Bung Cornet. Berarti diamankan Bajan. Liam, diaman Liam. Berarti kan Bajan tadi. Oh iya, dan first bloodnya diamankan sama si Liam. Nanti Yang first bloodnya. Yang first bloodnya. Ya kata-katanya. Oh iya bener sih. Ya udah deh. Udah tahu Oji ngomong susah. Iya susah banget. Yes, benar banget. Dan tentunya kita juga tadi udah lihat first bloodnya by IndiHome, Mandiri, Poppy dan juga Cita Max. Bai Wong hampir mendapatkan level keempatnya. Dan dari linknya udah mulai rotasi nih, jalan-jalan mengincar karabinnya sampai di atas. Tuh udah mulai ada 2 orang. Belum bisa sih, damage-nya agak sedikit kurang. Harus ada link juga tuh buat masuk ke dalam. Yes, tapi sharing torrent lagi-lagi di sini. Lihat Liam harus menggunakan Temples of Blade-nya untuk memberikan defensif tentunya. Kita para pemain dari tim Baimong coba untuk melakukan clearing minion yang membuat mereka harus melakukan rotasi ke arah bottom lane. Benar sekali. Turtle Untungnya resurrecting soon. ini Uranus agak cukup cepat lah sebagai tanker untuk clearing minion kali ini. Cuma minusnya nanti di dalam team fight dia agak cukup berat. Ketika Uranus itu harus ngedive ke arah belakang, tapi dia secara nggak langsung sebagai tanker di posisi saat ini melindungi teman-temannya. Iya. Dan juga levelingnya tidak secepat kalau misalkan ditaruh di side lane, di XP lane ya. Betul. Karena kita tahu kan sudah dibagi di arah gold lane, ada XP untuk dapetin gold cepat, sama untuk dapetin XP yang cepat. Dan replay by Mandiri, replay momen untuk first bloodnya dari Bajannya. Untung saja dia tidak dapetin first blood terakhirnya, walaupun ada slow effect yang diberikan sama exportnya ya. Yes, dan ini lagi-lagi di posisi yang sama ya. Sama. Oh, Iyalah replay. Atau replay. Itu di posisi yang sama, tapi ternyata ada yang tumbang harusnya dari salah satu pemain tim Baim kah? Oh no, lagi-lagi Cindy harus diamankan. Yang berhasil diamankan adalah Bajan. Bajan dengan usage-nya bergerak dengan luar biasa dan langsung memberikan pergerakan menuju ke arah Turtle, tentunya by Camp IndiHome. IndiHome. Nah, langsung didapetin agak sedikit. Ini bisa dibilang berbeda ya, agak sedikit berbeda dari permainan tim Baim yang mulai fokus objektif, dapetin turtle-nya, Anyanya dibiarin farming juga. Dan lihat Bajannya mainnya agresif banget loh dia. Walaupun tadi Oji bilang ini lebih ke arah late game dari marksman pastinya, tapi early aja dia udah main aktif banget ya awal-awal. Agresif banget. Tapi lihat langsung ke arah Bajan, terpesawat langsung ke arah belakang dan dapet sih lihat harusnya. empatnya Devian Sport diamankan dan bencana Bajan 2 kali diamankan, sedangkan seorang Liam masih bisa bertahan Bung Cornet. Benar sekali, masih bisa untuk kabur ke arah belakang, masih bisa untuk bertahan dari seorang Freya-nya di arah top lane. Walai. Alright, aku bertahan, ku akan tetap dalam pendirianku. Ini laki-laki berpendirian banget. Ya, teman batik kok begini. Tapi lihat nih, Jody di arah bottom lane melawan Anya Geraldine dan Bajan di sana bakal coba untuk dapetin satu orang. Ini masih coba ada seorang Jinan memberikan sebuah defensi garis depan. Lihat dengan duri dengan bualan maut. Hujan api, bala kau hujan api. Masih bisa mundur dan belum aja yang terbangkan. Masih 2 sama. Ini tempo permainannya jadi lebih lambat sekarang ya. Karena poin terakhir nanti Iya, antar tim BC atau tim Bayam, siapa yang dapetin 2 poin pertama di tentunya Celebrity Superstar Battle Brother. Jangan itu seorang masih coba untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Para pemain dari tim Baim nggak mau role ofensif, bahkan tim Brisia yang awalnya game pertama dia terlalu birahi, tapi ternyata kali ini tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Yes, dan Zaf di bawah juga masih main enak banget sih. Dia masih bisa nahan farming dengan emblemnya juga untuk yang discount. Hanya Geraldine 1 hit lagi dan lagi Tadpole atau seorang Liam berhasil mengamankan Anya Geraldine. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat Tadpole harus mundur karena tempo sobet karena bakal sini bakal coba dikejar, tapi ternyata masih ada 1 buah kelinci. Terus diamankan Mira dengan langsung di karena belakang 2 Roapol gak dapetin apa-apa. Jinan masih bisa bertahan dan lihat hujan api gak berhasil numbang. Kalau Jinan lihat Geleng-gelengnya cantik banget ya. Astaga, kayak gue geleng-geleng mana? Iya, enggak. Firwansyah ya, mirip banget sama gue. Lu Afgan apa Irwansyah sih? Tahu banyak banget. Iya, nih banyak banget juga kakak-kakak cantik di sini. Iya, ya Allah. Ini adalah Allah. Lo tau nggak? Gue dari suka makan kecap ngeliat Di sana ya, tapi kakak ini yang benerin rambut. Buset, manisnya kalah net. siapa ya namanya? Nah, kalau ini tuh Mira, yang kanan Irwansyah. Masa yang kanan Anin, Yus, aduh. Memilih untuk
menuju ke arah Tartel terlebih dahulu kali ini. Lihat para pemain dari tim Baim, mereka bakal coba untuk melakukan kontes seperti ini, tapi ternyata ada Irwansyah seorang diri di arah depan sana, dan Brisya Jody bersama dengan Patpol lebih memilih untuk mendapatkan Tartel terlebih dahulu. Benar. Walaupun tidak ada retribution masih bisa diamankan dengan menggunakan Deviant Sword-nya. Sedangkan di arah atas dari Irwansyah sudah dapetin Blade of Despair dan mau maju kah? Enggak ternyata. Terlalu satu momen. Dan lihat tuh, lihat ada kakak-kakaknya tadi, ini bisa dibilang ini Cindy apa Jinan ya? Ini Jinan harusnya. Ya Yus ya, dan bersama dengan Bajan di sana langsung berubah. Pas banget, hampir saja tumbang, dan tapi masih bisa terbakar api asmara dari Brisya Jody harus hilang. Jinan di garis depan tanpa menunggu momentum. Lihat, dia menunggu korpor dari tim Baim untuk masuk karena dia tahu untuk menemukan seorang Baim tidak cukup tenaganya Bung Corner. Holy Crystal juga sudah diamankan. Ada Tatpol di sana mau lompat ke arah belakang ke Anin deh, diincar lagi-lagi dari Teraliamnya. Langsung dapat Soul Blade, kok ada Senpu, segera knock up, dan mencoba untuk Deadpool lagi, tapi apa yang mau masih hidup dan mencoba untuk bertahan lagi, masih hidup semuanya walai. Wow. Tapi ternyata di sana lihat Molinanya berhasil memberikan damage cukup besar, berhasil mendapatkan satu pemain tambah. Lihat masih mau lebih ke arah belakang, tapi ternyata Irwansyah sudah pulang ke rumahnya kali ini, tidak berhasil di pick off oleh seorang Liam. Yes, coba untuk ditahan, tapi tampaknya ada satu gerobak terakhir, satu katabung dan juga satu hit dari Bakmi Wong berhasil mendapatkan turret pertama. Benar, itu berkat gerobak dari Bakmi Wong yang membuat tim Bayi berhasil mendapatkan turret yang cukup bisa dibilang ini fatal untuk tim Brisya karena mid lane turret dan membuat Vision cukup kena. Lihat Jody nyari sinyal. Iya, jadi bilang ke gue di DM aja karena gak ada sinyal, Ji. Makanya dia di mobil tadi. Oh, sekarang makanya nyari sinyal. astaga, kasihan Jody ya Allah. Ya Allah, hari-hari lihat kali ini Tatpol masih mau mencoba untuk mendapatkan satu buah red buff yang di cover oleh para pemain dari tim Brisya lainnya. Dan di sana tentunya para pemain dari tim Baim masih membuka jalan untuk mereka mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini, Bung Cornet. Benar sekali. Menuju menit ke-10. Masih 9:03. Tantangan ketiga mau diambil kan? Atau dijadiin Lord? Jadi Lord. Hanya dijadiin Lord deh, udah jadi soalnya. Dan lihat hanya Geraldine udah menembakkan panah asmara terhadap Cina, tapi ternyata nggak mampu. Mungkin seorang Liam bakal terkena panah asmara dari seorang Anya Geraldine. Oke. Masih coba untuk bersindir atas. Mau dapetin turret di bawah pelan-pelan. Tapi masih ada anak-anakan kecilnya dari Zatu. Mau diincer kah? Bajannya diincer dari seorang Liamnya. Tempat sobek ke arah belakang. Deviant Sword-nya tidak berhasil untuk mendapatkan satu orang. Freya-nya juga masih cukup tebal. Belum ada ultimate dikeluarkan dari seorang Beleriknya. Sedangkan dari tengahnya Baim Wong menjadi Hayabusa di sana. Nge-speed push dengan menggunakan Uranus. Iya, lihat kali ini Liam masuk melakukan retribution. Baim mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang, mencoba dibakar api asmara oleh seorang Mia. Tapi ingat, Baim mau udah punya anak juga punya istri. Tapi kali ini para pemain dari tim Baim mau mencoba untuk mengcover dan tidak ada pergerakan lebih lanjut dari tim Baim. Benar sekali. Di arah tengah masih mencoba untuk stick together dari teman-teman tim Brisya ya, yang kali ini sudah mulai tertekan pelan-pelan ya. Di game kedua cukup berbeda nih. Baimong yang udah mulai mendominasi, bahkan dari turret atas, tengah, bawah dari pertamanya udah hancur semuanya. Berdebat, tapi ternyata Anit dari Torrent Emis mencoba dihajar dan satu kali lagi Deviant Sword monster kill. Namun kill tambahan 10 menit kali ini diamankan oleh seorang Tatpol atau Liam. Oke, jadi katanya. Oke, kali ini Brisya Jody di arah bottom lane masih memberikan damage, tapi ternyata Jody ini salah satu damage dealer yang cukup besar loh, Bung Cornet. Walaupun mereka bisa dibilang ada marksman, Brisya Jody bisa dibilang bakal menjadi marksman kali ini. Dia bakal memberikan dealer damage magical, attack speed yang cukup cepat ke para pemain dari tim Baim. Benar sekali. Di arah tengah pun ada 3 orang, masih belum ada team fight yang benar-benar 5 lawan 5 ya. Masih ada yang split, masih ada yang berpisah untuk di arah atasnya atau di arah bawahnya. Dan Lordnya kayaknya mereka nunggu sampai menit ke-12. Ini sih bisa dibilang ya, Liam nggak boleh langsung masuk ke dalam ke arah sini juga sih, siapa? Bajan. Karena biasanya di menit-menit segini, Bajan udah punya 2 item core, 1 item defense. Harusnya dengan dia tahu ada Link sebagai dealer defense yang cukup besar, dia harusnya punya tim lagi item defense ya. Oke, mandiri Lord Camp sudah menunjukkan di sana. Masih belum berwarna kuning, masih di bawah menit 12. Oh, ada Jinan. Ultimate ya, enggak ternyata. Tapi Brisya Jodinya sudah ultimate ternyata. Dan lihat Sakit banget. dan berhasil ditumbangkan ternyata kutunya.
Joninya Joninya. berhasil, iya, Joni berhasil ditumbangkan. Dan lihat Bayu Mong, darahnya cukup berderas ini, harus ada naik kosong Duret. Kalau nggak ada Yanode, nggak bakal bisa numbangin Bayu Mong Gordet. Berat banget ini spotnya. Apakah Liam harus membuat satu buah si Halbert? Bisa jadi. Tapi kita boleh lihat item gak sih? Boleh. Pak Prano sekarang itemnya, nih, tas langsung muncul. Tas. Gak ada, ternyata item defense-nya belum jadi. Tapi harusnya ini menuju ke arah Win of Nature. Iya. Attack defense dari ISS. Ya kan pasti dia setelah 2 item core, dia pasti langsung ke arah defense. Tapi itu Pasti. baru 1 item core. Oh iya, Raptor lumayan tinggi menurut gue sih. Oh iya, siap, ngeles aja. Iya, namanya juga tukang baja itu. Ntar kalau nggak ada Raptor, sepatu juga menurut gue item core. Kalau nggak bisa jalan. Tapi ketika di landscape udah bisa diganti. Ya makanya, terus saya ngeles saya apa? Nah, namanya tukang apa aja ya. Tapi kali ini bisa dibilang dari para pemain tim Bayi mereka mengungguli dari network dengan 31.000 loh. Tapi nggak terbeda jauh dengan tim Risia. Padahal point kill dimenangkan oleh tim Risia, tapi dari laning kedua belah pihak tim Baim jauh unggul dengan 4 turret yang diamankan. Baim mau bakal coba dihajar, langsung ada ultimate dikeluarkan. Anin udah nggak punya flicker lagi kali ini, dan udah ada sana di arah belakang. Anin ditumbangkan. Lebar pemain dari Baim mencoba ke arah belakang, mencoba melakukan titipan ini dengan tarian, tapi ternyata takut. Permainan yang baik dari seorang Jinan. Vince Boyce mencari daerah belakangnya, belum berani lompat. Dari seorang Liam yang lebih milih untuk defend mid di arah tengah. Vince Boyce cepet banget, dia langsung ke arah tengah, membersihkan dulu minionnya, dan mungkin akan set up Lordnya, walaupun udah mau hidup sebentar lagi dari Valirnya. Thank you. Enggak, ternyata masih coba untuk nunggu dapetin buff merah juga. Dan ini dia replay yang terjadi. Tadi dia tim fightnya sakit banget loh, ulti Beleric loh. Iya loh nih. Oh, kan ada Zak. Ada Zak sudah Beleric, coba kali ya gue punya deh. Iya. Gue pakai Gelasnya Zak. enak banget. Gue pakai Beleric. Iya boleh. Ya kan udah anggap aja. Banget. Iya anggap aja kalau ada ngadatin kalau lo pakai Beleric ya. Selanjutnya Geraldine dia menggunakan retribution. Oh dia udah menggunakan flicker kali ini bakal coba bisa dikejar oleh seorang Tadpole. Tapi ternyata Tadpole nggak mau terlebih dahulu untuk diraih. Dia lebih sabar lagi karena lihat flicker yang digunakan hanya Geraldine 120 detik, nggak ada lagi flicker. Bayi mau berubah menjadi Molina. Kali ini bakal coba dihajar ke arah belakang di arah bottom lane. Para pemain dari tim Bayi harus regroup kembali. Dia nggak boleh terlalu terpisah jauh-jauh Bung Koret, karena nggak baik kalau terpisah jauh-jauh. Bener, emang yang jauh-jauh tuh susah. Harus deket. Oh, oke, saya baru sampai kalau ini, dan ternyata Bajan berhasil mendapatkan 1 buah blue buff dan hanya dibagi ya. Iya, dibagi-bagi. Karena 2 marksman cukup kuat kali ini, bisa dibilang Bajan lebih ke arah assassin dan marksman di arah lane yang cukup kuat. Tadpole karena boleh Masuk ke Vince Boyce, masih menunggu ternyata. Ini benar-benar dari Liam ya pinter banget sih, dia nggak maksain untuk team fight, tapi dia tetap rapihin nge-manage lane-nya di arah atas sama bawahnya biar tetap ke-push dan mendistract juga pergerakan dari tim Baim. benar banget. Jadi ke semuanya keput karena mereka kalah turret nanti ya. Jadi mereka sebelum tim fight mereka sudah harus bisa dipastikan kalau landingnya mereka menang. Dan Liam kali ini udah buka. Gak ada Bajannya. Masuk ke arah di tapi ternyata betul belakang harus dapat pendahuluan. Tadi Tinder kunci, Beleric bagus masuk di match-nya. Dan ada Bajan mulai masuk di sana. Hati-hati Liam. Tiba-tiba surprise attack Baimong yang berhasil secure kill-nya. Dan langsung didapatkan juga Bajan Immortality sekarang. Terlalu maju begitu saja. 1, 2, 3 Ira dan menuju ke 4 Ira dan mungkin akan wipe out di sini karena Immortality dia pecah. Tidak ada armor lagi dan mencoba untuk ditahan dan nggak bisa. 5 orang langsung tumbang. Ini bencana untuk tim Risia Jodi karena para pemain dari tim Risia terwebot dan baik kali ini memiliki 1 buah Saya weapon game ini. dan bisa di-endgame. Nggak akan ada kabar dan lihat Bajan memberikan seribu lagi dan this is it. Tim Bayi mau take the game tuh. This is disaster bro. Dari satu tim fight dan mereka paksain tapi tidak ada minion. Belum masuk minionnya, masih ditahan. Masih bisa ditahan karena nggak ada minion di sana Walai. Masih bisa untuk defense, langsung di ulti dan bahkan belum selesai pertandingannya. Walaupun sudah terjadi bencana barusan, tapi 1 minion terakhirnya tiba-tiba bertemu dengan minion-minion dari tim Brisia dan masih bisa untuk ditahan base turretnya. Masih ada harapan untuk para pemain dari tim Brisia, tapi di sini harus mereka amankan blue buff karena kalau tidak ini yang bisa membalikan keadaan. Lihat Bayi Mong, dia harusnya bisa sih dia dapetin blue buff. Ini rencana dari tim Brisia untuk nge-comeback game-nya. Initiate retreat.
sepertinya punya rencana. Tapi kita bakal lihat apakah berhasil. Apakah berhasil? Adanya sama semua ya. Iya. Lihat, mereka tidak mau untuk apa bisa dibilang nyerah. Mereka tidak mau dan banyak lebih memilih untuk melakukan lot ini. Lot udah menit ke-16, udah lumayan keras. Ini berhati-hati. Dan ternyata lot diamankan untuk kali ini oleh tim Baim dan sepertinya langsung menuju ke arah mid lane. Harusnya sebentar lagi bukan. Harusnya sih. Dan ini di atas menit 12 pastinya. Oh, ini bahaya. Apakah ini akan menjadi bencana lagi? Langsung sana dikeluarkan Jinannya, belum ulti dan langsung ditembakkan itu saja. Tidak ada tag-nya. Tapi ada pitch voice yang dilakukan di belakang. Mau recall kah di sana? Dari seorang Bajan. Oh, tas. Tadi Bajan tas. Dan nanti kali ini lihat Bajan melihat ada pergerakan Liam glider kali ini menuju ke arah bottom lane dan Liam tidak bisa memberikan damage masuk ke arah belakang, langsung turun. Dapat sobek belum dikeluarkan. Masih ada Deviance di cover oleh seorang Brisha. Jadi lihat satu hit dari Anya Ground. Oh, Lordnya masuk ke arah mid lane tapi nggak ada minion wave-nya karena dirapin sama Liam tadi. Di arah tengah dari Lordnya mencoba untuk masuk lagi dari Liam ya, mundur ke arah belakang terus di arah bawahnya mungkin dihancurkan macam ini. Karena Anya Geraldine di arah belakang juga mulai kebakar tapi masih bisa survive semua di arah atas dan juga arah tengah. Ini betul terjadi hancur. Hanya mencoba dikejar dan diamankan oleh Liam lagi dan lagi. Langsung incar ke jantung serangannya Geraldine. Maukah kau jadi pacarku? Tapi langsung ditembak dan langsung tertumbang di sana bungkus. Dikejar sama Bajannya masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Tidak ada yang bisa untuk memberhentikan pergerakan dari seorang Liamnya kecuali Valir ya, sharing torrent atau mungkin dari Freya-nya, tapi itu sulit banget. Yang benar-benar ngelok nggak ada. Sebenarnya untuk lock bener banget nggak ada sama sekali. Tapi kalau bisa memberhentikan, mungkin 2 kali nggak sengaja row dari Anya Geraldine kalau kritikal itu bisa numbangin Liam loh. Iya, row-nya dia tuh dar. Oh, yang kalau panah. English ya. Iya, Englanan. Nah, itu langsung bisa numbangin seorang Liam karena kan panahnya ngejar dan tentunya kita lihat di sini One Tree atau Irwansyah memberikan satu buah vision dari Topaz. Setidaknya masih ada seorang Liam, ternyata udah nggak ada, berhasil diamankan, udah pulang, nggak berhasil di pick up oleh para pemain dari tim Baim Wong. Oke, di arah bottom lane-nya mulai maju pelan-pelan menit 19. Ini benar-benar pertandingan yang sengit sekali dari kedua tim. Masih sama-sama bisa nahan padahal tadi kemenangan sudah depan mata. Ini mirip grand finalnya MPL kemarin ya. Wah, tipis banget. Masih bisa ditahan, masih bisa di-defend loh. Dan lihat item yang dimiliki oleh seorang Liam udah full, dia sampai bikin Win of Nature karena dia mau one by one situation. Sampai seorang Bajan dia bikin Athena dan juga Win of Nature karena damage dari Magical tim berusia cukup besar. Dan tim Baim kita lihat Uranusnya udah kaya banget, itemnya udah lengkap, sampai bikin dominance dan juga bisa dibilang di sini Anya Geraldine sebentar lagi bakal full item buarnya harusnya. Oke. Anya Geraldine mencoba dikejar tapi ternyata kali ini gak berhasil diamankan. Masih di cover oleh seorang Baim Wong. Lihat Anya Geraldine terkena seperempat darah saja. Damage yang cukup besar diberikan Anya Geraldine yang harusnya sudah diperhatikan oleh seorang Liam. Karena Liam gak boleh benar-benar offside. Oke, kalau begitu nanti aja habis match ini. Nah, kita akan melihat dari Anya sudah immortality, sudah ada divine glaive juga dari Brisa Jody. Dengan adanya Zaz harusnya masih bisa untuk nge-defend kecuali mereka memutuskan untuk ke Lord yang berikutnya di 34 detik. Masih tunggal sob. Oke, dan lihat di sini masih bisa di-clearing minion tentunya di arah mid lane. Mereka benar-benar menjaga pergerakan dan harusnya mereka masih menunggu Bapak Lord yang terhormat sih, Nen. Iya, 20 detik lagi. Dan kayaknya mereka milih untuk zoning blue buff-nya. Karena Link tanpa blue buff, bagaikan apa, Oji? Aku tanpa kamu. Dan lihat diusir mundur. Buff-nya dijagain seperempat darah telah dikeluarkan oleh seorang Liam. Gak ada energi, harus mundur dengan Deviant Sword-nya. Dan harusnya buff kali ini diamankan oleh seorang Baja dengan Retribution. Sudah bisa dipastikan. Oh tidak, nggak pakai Retribution, langsung diambil hanya Groundin. Bajan harus mundur kali ini, dia nggak punya blue buff. Iya. Mau ngelor kayaknya. Iya, harusnya ngelor. Karena udah tahu si Liamnya nggak ada blue buff. Tapi sebenarnya Liam mau buffnya musuh. Liam tahu ada blue buff di buffnya musuh dan dia dapetin blue buffnya tapi tidak ada waktu untuk ke arah Lord. at least dia
tahu dia bisa team fight. It's okay. At least dia bisa deviant shot. Iya, Dan dia tas. Balik ke rumah, tas panjang. Dia tahu loh, kita liatin loh sombong. Dan ini Mbak Imong dengan Mbak Imong. Oke, kalahnya. Ya, menuju Bapak Lord terhormat di arah mid lane kali ini pergerakan udah luar biasa. Tidak ada cover sama sekali dari tim Prisia, lebih memilih untuk di dalam kandang. Lihat, Mbak Imong memakan semua poin yang dimiliki. Udah terlalu keras damage-nya. Dan diberikan Mbak Imong langsung ke arah belakang. Memberikan damage yang luar biasa. Prisia mendapatkan satu buah tekanan di arah top lane tambahan. Kali ini Lord masih tidak tumbangkan. Dari arah belakang. Kombonya masuk juga sampai dari Kia, tapi lihat di arah belakangnya dari seorang Link yang mengincar dan langsung balik lagi ke arah belakang. Arah ini di arah bawahnya sudah masuk, mencoba untuk dibersihkan terlebih dahulu, tidak mau kehilangan momennya. Dari tim Prisia masih mencoba untuk menahan, masih kuat untuk membersihkan minion, tapi ada satu kata putus sudah mulai masuk dan belum ada yang ngehit dan turretnya. Oke, minion atas, bawah, tengah sudah mau sering Ini bencana. Tim Baim akhirnya menyamakan kedudukan 1-1.